I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland House. I went to Noakes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. Today, I want to talk about purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. My hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. A couple years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, if we could just launch this, it could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But be prepared to be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyoncé had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. You know, a lot of times I think people just get afraid because, you know, often your dream is, it seems like it's so far off, but if you just kind of focus on building stuff that you think is good and you keep on going at each step along the way and don't let people deter you from that and just really care about what you're doing, and you know, I think that's how you build something good. Keren banget ya si Mark. Iya,
Itu yang pendiri Facebook kan ya? Iya. Oh iya, keren banget. Dari ide di dalam kamar ya, bisa jadi apa namanya sesuatu hal yang gede. Iya. Kalau kita di kamar tidur kita ya. Tidur, iya. Itu Mageran. benar-benar penyertaan Tuhan banget itu ya. Dari awal, dari belum apa-apa bisa jadi gede kayak begitu, keren banget. Iya, bukan main. Astaga, lupa kan? Apa tuh? Ini hari Minggu tahu. Oh iya. Kalau hari Minggu berarti kita Tidur. wah ibadah kita. Ibadah, Iya, betul. ibadah sembahut dulu. Oh iya. Gitar bawa Karyo? Ada. Oh ya udah deh, Udah, kita sambil siap-siap dulu aja kali Oke, ya. yuk. Oke. Shalom teman-teman. Kembali lagi nih, Iya. udah hari Minggu lagi. Hari Minggu iya. Kita ketemu di ibadah Zebaot bareng Kak Gita, Kak Rio, dan Kak Kak Bayu. Bayu. Oke, kita mau mulai aja ibadahnya yuk Kak. Iya. Kita nyanyi satu lagu yang judulnya Hebat. Yang bagaimana tuh? Yang depannya dari hati yang terdalam. Wah, Gitu. oke. Hai Karyo. Oke. Dari Hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Siapakah? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan ku serukan kau terhebat, hebat. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Sekali lagi ya. Dari hati yang terdalam ku mengucapkan terima kasih padamu atas cintamu padaku yang terus menghadirkan rahmat bagiku. Say, siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Kan keserukan. Kan ku serukan kau terhebat, hebat, Hebat. oke. Kan ku nyanyikan kau terhebat, hebat. Siapakah? Siapakah yang terhebat di dalam hidupku? Yes, Tuhan Yesus lah ya yang paling hebat ya. Pastilah. Keren banget deh. Oke. Oke, kalau gitu. Sekarang kita mau lanjut doa pembukaan dulu ya. Ya, oke. Ya udah, dipersilakan buat yang memimpin doa pembukaan untuk berdoa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari malam tidur kami sampai pagi ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mendampingi kami hari ini dan teman-teman yang mengikuti ibadah hari ini. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti ibadah hari ini dikarenakan sakit atau pergumulan yang lain. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ini supaya bangsa Indonesia ini cepat terbebas dari virus corona. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Berkati sekolah minggu ini supaya dapat berjalan lancar dan berkati firman yang nanti akan disampaikan supaya dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih ya untuk teman Zebaot yang udah pimpin doa pembukaan. Ya. Nah, sekarang nih kita mau Masuk dengerin firman nih, Kak. Iya, masuk firman benar. Iya. Kita mau yang Tapi firman siapa ya? Tahu nggak?
Ini siapa, Karyo? Kadika. Kadika. Kadika, Iya, benar Kadika ya? yang Benar firman. Kadika. Iya. Kadika. Oh iya. Katanya Kadika. Kayaknya Kadika deh. Iya, benar. Udah. Mending sebelum masuk firman kita nyanyi dulu deh. Oke, Iya. nyanyi lagu Apa yang enak ya? Ku Kan Terbang. Wah, seru tuh. Waduh. Bisa, Karyo? Bisa? Aman? Bisa kayaknya deh. Bisa. Ya. Amin, bisa. Ayo, bisa. ayolah kita nyanyi lah. Ayo. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Oke. Buat Kadika, dipersilahkan. Monggo. Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi nih di hari Minggu ini kita mau dengerin firman. Firmannya dari mana sih hari ini? Kita mau dengerin firman itu dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Tapi sebelum kita dengerin harus siapin dulu Alkitabnya ya. Setelah Alkitabnya udah, kita mau doa. Yuk, kita sama-sama doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu Bapak pagi hari ini. Sungguh indah Bapak, Engkau boleh berikan kami Tuhan nafas yang baru ini. Kami Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Berikan yang terbaik, datangkan Roh Kudus ke tengah hati kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita udah sama-sama nih doa. Sekarang kita mau baca ayatnya ya. Yuk kita buka dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Yang bunyinya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu itu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya?" Nah, teman-teman, hari ini kita mau ngebahas tentang yang namanya itu keluar dari zona nyaman. Alias kalau kita keluar pasti kadang kita takut atau galau kan. Nah, kita mau tahu nih, siapa sih sosok orang yang berani keluar dari zona nyamannya. Nih, nanti ada di gambar sini nih. Nih, kita kelihatan nih, siapa sih dia? Ya. Nah, dia itu orangnya adalah Mark Zuckerberg, ya. Apa sih yang membuat dia terkenal? Yang membuat dia terkenal itu adalah
dia berani memberikan ide yang sangat baik, dan kalau bisa dibilang pada saat itu mungkin tidak ada orang yang berpikiran untuk membuat sebuah platform yang dimana platform itu adalah untuk menghubungkan semua orang di dunia ini, ya. Meskipun dianggap idenya itu tidak masuk akal, tapi dia tetap melakukannya karena dia percaya dengan dirinya, ya. Dia melakukan, dia membuat dengan teman-temannya, dan akhirnya platform itu pun jadi karena dia berani untuk keluar dari zona nyamannya. Sama seperti tadi yang dikatakan di dalam Alkitab ini, Yesus mengajak mereka untuk bertolak dari seberang yang tempat mereka tinggal untuk ke tempat yang baru. Dimana di sana kan kita nggak tahu nih, di sana itu ada apa sih? Entah mungkin di sana ada yang lebih baik atau lebih buruk, tapi Tuhan tahu di sana ada yang lebih baik untuk mereka. Tapi di dalam perjalanannya mereka tidak seenak atau yang mereka pikirkan lah. Mereka bertemu dengan sebuah bencana yang dimana bencananya itu mungkin kalau kita sebagai orang biasa ya, kita sebagai orang biasa itu akan bilang, wah kita selamat nggak ya? Kita sampai nggak nih ke seberang? Oh jangan-jangan kita udah nggak bisa lagi sampai ke seberang. Nah di sana pun mereka memohonkan Tuhan kan, memohonkan Tuhan, Tuhan apakah kamu tidak peduli? Tuhan bangun. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Tenang dan diamlah. Lihat, anginnya langsung seketika berhenti, danaunya pun tenang, tidak ada apa-apa. Nah, itu dia ya. Tuhan pun langsung bilang, ya, mengapa kamu takut? Tuh, Tuhan bilang, mengapa kamu takut? Kalau kalian udah percaya sama Tuhan, kalian serahkan semuanya ke Tuhan, kalian berdoa kepada Tuhan, kalian meminta kepada Tuhan, percaya Tuhan akan berikan, Tuhan akan jaga kalian. Karena nggak mungkin dong Tuhan membiarkan kalian hidup susah atau kalian mengalami proses-proses yang tidak enak. Tapi terkadang malah kita menyalahkan ke Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kok prosesnya malah nggak enak? Tuhan, kok hasilnya malah gini ya? Kan saya maunya begini. Tuhan, kok malah begini? Tuhan malah begitu. Kan maunya saya begini. Enggak. Tenang aja ya. Semua proses di dalam Tuhan, kamu serahkan semuanya ke Tuhan, kamu berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti akan berikan itu, ya. Percaya akan proses dan semuanya akan Tuhan berikan. Ingat, kita nggak boleh galau. Tuhan pun tadi bilang kan, kenapa kamu takut? Coba, kalau seandainya kamu takut, kamu galau, atau kamu trauma untuk melakukan hal itu karena prosesnya susah, hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan, Tuhan, udahlah, saya nggak mau. Akhirnya kamu nggak melakukannya lagi. Padahal kalau kamu melakukan, Tuhan mau lihat kamu sungguh-sungguh tidak untuk melakukannya, dan Tuhan pasti akan berikan. Kita nggak boleh jadi orang yang trauma, kita nggak boleh jadi orang yang galau, karena kalau kita galau, kita pasti udah nggak mau lagi untuk memulainya. Apalagi kalau trauma, pasti ya udahlah, udah nggak usah deh, kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nah, kita nggak boleh yang kayak gitu, karena kita punya teman banyak kok, teman di sekitar kita ada banyak. Kalian bisa cerita ke orang tua kalian, kalian bisa cerita ke teman kalian, karena di sekitar kalian, lingkungan kalian itu adalah yang mempengaruhi kalian juga loh, untuk kedepannya kalian akan menjadi apa. Tapi ingat, di dalam itu semua ada Tuhan juga ya. Jadi kita nggak boleh takut, tadi nggak boleh takut, nggak boleh galau, dan nggak boleh trauma ya. Karena apa? Karena kita punya Tuhan. Apakah kalian siap suatu saat kalian ditanya, kenapa kamu takut? Padahal kalian anak Tuhan, ya kan? Yang setiap hari kalian baca Alkitab, saat teduh, berdoa malah. Kalian selalu berdoa dalam melakukan apapun. Mas Dika percaya kalian menjadi orang yang hebat. Kalian akan harus berani keluar dari zona nyaman kalian. Apakah kalian mau? Misalnya kalian ada di zona nyaman cuma segini, tapi nanti kalau kalian dari keluar zona nyaman, kalian akan bisa tumbuh tinggi sekali. Kalian akan menjadi orang yang hebat. Kan nggak mungkin kita cuma berada di zona nyaman kita yang tadi cuma segini, terus kita terus cuma segini. Nggak boleh. Kita harus tetap keluar dari zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, karena kadang di zona nyaman kita itu nggak dapat apa-apa ya. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, karena di luar zona nyaman itu ada banyak sekali keindahannya kalau kalian mau coba ya. Contohnya, kalau kalian nggak mau keluar dari zona nyaman, ada ketika kalian mendapatkan nilai yang, misal kalian ingin dapat nilai di 9, tapi kalian sudah puas dengan nilai 7. Udah gini aja lah, saya nggak usah belajar,
udahlah saya cuma udah belajarnya segini aja udah dapet nilai 7 cukup. Enggak, kalian nggak boleh kayak gitu ya. Kalian harus belajar lebih giat lagi untuk mencapai nilai itu. Karena kalau kalian seperti itu sama saja kalian berada di zona nyaman. Ya, zona nyaman kalian ya mungkin ada di nilai 7, tapi kita nggak tahu kalau kita udah lebih keras lagi, keluar dari zona nyaman kita, yang tadi Mas Dika bilang, kalian akan bisa jadi lebih tinggi, lebih bertumbuh lagi gitu. Makanya dari Alkitab ini kita banyak belajar loh. Di dalam tadi kalau Tuhan bilang ayo kita bertolak ke seberang, kita harus ikut. Karena apa? Karena Tuhan tahu ada yang terbaik di seberang buat kita. Nah, di dalam prosesnya juga Tuhan bilang jangan takut. Karena apa? Karena ada Tuhan ya. Ingat, siapa sih yang menolong kita dalam situasi apapun kalau bukan Tuhan? Ya enggak? Kadang kita malah berpikir Tuhan itu kok nggak menolong gua, Tuhan itu nggak menolong saya, Tuhan itu nggak menolong kita sih. Tuhan bukan yang nggak menolong ya. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kamu. Tinggal kamunya aja mau nggak mendekatkan diri sama Tuhan ya. Itu sih yang bisa Mas Dika bagiin untuk hari ini. Yang siapa sih yang menjadi sosok orang yang bisa menjadi inspirasi kalian, itu adalah tadi di awal kalian kan udah diputerin videonya. Nah, itu adalah Mark Zuckerberg ya. Ingat, berani keluar dari zona nyaman kalian, gak usah takut galau, dan jangan sampai kalian trauma ya. Ingat, kalian punya Tuhan, berdoa sama Tuhan dan serahkan semuanya ke Tuhan. Oke? Jangan lupa untuk selalu ibadah. Bye bye, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan kita saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, dikumpulkan ke dalam amplop dan diserahkan ke gereja ketika nanti kita sudah dapat bertemu atau berkumpul di gereja. Yang kedua, dalam bentuk transfer melalui rekening nomor 0740 9164 29 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami mengumpulkan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Berkati ya Allah, agar persembahan ini menjadi berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Dika untuk firman-Nya. Benar banget ya tadi kata Kak Dika, kita tuh nggak boleh takut, nggak boleh galau, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Betul banget, benar. Iya. Nah, untuk ngeresponin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi nih. Nyanyi apa, Lingku Piku. Oh iya tahu. Piku. Lingku Piku. Ya. Oke ya. Ayo Kak Rio. Kau
Silahkan untuk yang mimpin doa penutup untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami berterima kasih atas pernyataan-Mu dalam hidup kami hingga pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi, kami tetap dapat melaksanakan ibadah secara online dengan tidak mengurangi kerinduan kami untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kehidupannya dan juga dalam pelayanannya. Dan kami juga memohon kepadamu, kiranya kami yang telah mendengarkan firman-Mu diberikan hikmat sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu serta dimampukan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk WL, pemain musik, dan para pelayan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka juga. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Juni ini. Kiranya Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada teman-teman yang berulang tahun, serta berikan kesehatan selalu dan juga untuk tetap setia kepadamu. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum dapat hadir bergabung dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan jamah setiap hati mereka agar teman-teman kami memiliki hati yang rindu untuk bersekutu bersama dengan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kiranya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan juga janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Thank you yang udah mimpin doa penutup ya. Ya, terima kasih. Astaga. Ih, sejak kapan? Sejak disuruh Mas Enggal. Tadi saya duduk sebenarnya. Suruh masuk Oh. Mas Enggal. Oke. Oh iya, ini. Oke, teman-teman, kami di sini berempat. Terima kasih ya sudah nonton dan mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Jangan lupa nih pakai masker. Yo. Mencuci tangan. Dan juga jaga jarak. Oke. Jangan takut. Jangan galau. Hah? Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Yes, betul. Benar. Oke, Selamat hari jumpa. Minggu teman-teman. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Iya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye.